Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Mafauza, NIM 2014040027, kelas Statis Matematika B20, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang materi evaluasi pembelajaran matematika, yang mana dari materi pertama sampai dengan materi ketujuh. Materi pertama yaitu mengenai hakikat evaluasi, yang kedua yaitu mengenai subjek dan objek evaluasi, yang ketiga yaitu mengenai taksonomi Bloom, yang keempat mengenai fungsi instruksional, lalu yang kelima mengenai validitas dan reliabilitas, yang keenam mengenai kemampuan berpikir matematis tingkat rendah, dan yang ketujuh mengenai kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemahaman materinya. Silahkan saksikan. Materi yang pertama yaitu mengenai hakikat evaluasi. Kita akan bahas mengenai pengukuran terlebih dahulu. Pengertian dari pengukuran adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Ini adalah pendapat dari Guilford. Pengukuran pendidikan biasanya bersifat kuantitatif, yaitu memerlukan statistika dalam perhitungannya. Adapun pengertian pengukuran menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Gangelosi. Dalam Jalis nomor 3, pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiri. Ada pula menurut Lora dan Novick dalam Suke Silverius, pengukuran adalah suatu prosedur untuk memberikan angka, biasanya disebut dengan skor, kepada suatu sifat atau karakteristik tertentu seseorang sedemikian rupa sehingga mempertahankan hubungan sejatinya antara seseorang dengan orang lain sehubungan dengan sifat yang diukur tersebut. Setelah kita masuk kepada pengertian pengukuran, kita masuk kepada penilaian. Pengertian dari penilaian yaitu ada menurut para ahli, yang mana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 20 tahun 2007 menyebutkan bahwa penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian, yaitu berupa tes, observasi, penugasan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan siswa. Yang mana secara umum penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Tujuan dan fungsi dari penilaian yang itu, pertama tujuan dari penilaian, setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Entah tujuan itu sendiri bersifat umum atau terarah, begitu juga dengan tujuan dari penilaian yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang ataupun sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Penetapan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Untuk fungsi dari penilaian, yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik itu pemilihan program dan pengembangan kepribadian maupun untuk jurusan. Yang ketiga, menentukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu peserta didik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Ciri-ciri dari penilaian pendidikan yang pertama yaitu bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dalam contoh ini, akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal.
Ciri kedua dari penilaian pendidikan yaitu menggunakan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kuantitatif. Nah, untuk teknik penilaian untuk kerja. Teknik penilaian unjuk kerja yang mana adalah penilaian dilakukan dengan mengamati peserta didik dalam melakukan sesuatu, menilai tercapaian pendidikan yang menuntut melakukan tugas tertentu. Penilaian ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran matematika dan membantu untuk mengarahkan pembelajaran selanjutnya. Penilaian ini berhubungan dengan tugas seperti membuat tugas struktur, mengerjakan soal matematika, dan lembar kerja siswa atau LKS yang dibagikan kepadanya, mengerjakan soal latihan di kelas, praktik membuat alat peraga di workshop matematika, dan sebagainya. Teknik dari penilaian untuk sikap, yang mana dalam proses pembelajaran, objek sikap yang harus dinilai dalam matematika yaitu sikap terhadap materi pelajaran, sikap terhadap pengajar atau guru, sikap terhadap proses pembelajaran, dan sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu mata pelajaran. Teknik penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi. Pengertian dari evaluasi yaitu pengertian menurut para ahli, kata evaluasi dapat diistilahkan evaluation menurut Grunwald tahun 1985. Sedangkan dalam Jadali 2018 adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Setelah itu kita masuk kepada materi kedua mengenai subjek, objek, dan teknik evaluasi pembelajaran serta rubrik penskoran. Yang pertama yaitu subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan penilaian. Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Objek evaluasi pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Objek atau sasaran evaluasi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan, karena evaluator menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Objek penilaian tersebut dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ketiga sasaran tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, artinya jangan hanya menilai segi penguasaan materi semata, tetapi juga harus menilai segi perubahan tingkah laku dan proses mengajar dan belajar itu sendiri secara adil. Teknik evaluasi pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik tes menurut Indra Kusuma adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Rubrik penskoran. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberikan tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan dan yang perlu diunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Setelah itu, mari kita bahas materi yang ketiga, yaitu mengenai taksonomi Bloom, alat evaluasi tes, dan non-tes, dan skala pengukuran. Kita masuk kepada pengertian taksonomi Bloom. Secara etimologi, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teksis dan nomos. Teksis berarti pengaturan atau divisi, dan nomos berarti hukum. Jenis-jenisnya, taksonomi Bloom memiliki 3 ranah, diantaranya yang pertama, ranah kognitif yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Yang kedua, ranah afektif, ranah yang berkaitan dan berkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Yang ketiga, ranah psikomotorik, ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Kita lanjut kepada alat evaluasi, yaitu tes dan non-tes.
Mencermati uraian tersebut, maka instrumen penilaian hasil belajar dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam kegiatan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu skala pengukuran, yang mana skala merupakan perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda, sedangkan pengukuran merupakan satu cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliabel. Baik, setelah membahas materi ketiga, kita lanjut kepada materi yang keempat, yaitu tujuan instruksional, pengertian, persyaratan, dan ciri tes. Tujuan instruksional yaitu kita masuk ke pengertiannya dulu. Pengertian tujuan instruksional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan. Secara nasional, tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, dalam proses belajar mengajar, tujuan instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai siswa, dan tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum yang menyangkut suatu pokok bahasan sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik. Kita masuk kepada contoh-contoh tujuan instruksional dalam pembelajaran matematika. Adapun untuk contoh tujuan instruksional umum atau TIU merupakan yang mana menurut Hermawan tahun 2005 pada pokok bahasan bangun datar, mata pelajaran matematika adalah siswa memahami pengertian dan fungsi bangun datar serta mampu menerapkan dalam pekerjaannya sehari-hari. Baiklah, setelah kita membahas materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita akan masuk kepada materi yang kelima, yaitu mengenai validitas dan reliabilitas. Kita bahas dulu validitas. Validitas yaitu suatu alat evaluasi disebut valid, absah, atau sahih apabila alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Oleh karena itu, keabsahannya tergantung pada sejauh mana ketepatan alat evaluasi itu dapat melaksanakan fungsinya. Dengan demikian, suatu alat evaluasi disebut valid jika ia dapat mengevaluasi dengan tepat sesuatu yang dievaluasi tersebut. Dalam melakukan penelitian, alat pengumpulan data atau instrumen menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan, dan kualitas data itu akan menentukan kualitas penelitiannya. Nah, untuk alat pengumpulan data harus mendapat penggarapan yang cermat dan teliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran harus terlebih dahulu dikalibrasi atau divalidasi sebelum digunakan sehingga kita mendapatkan data yang benar-benar valid. Validitas rasional diperoleh atas dasar hasil pemikiran atau berdasarkan hasil pemikiran yang logis. Apabila secara rasional setelah dianalisis bahwa tes hasil belajar tersebut harus secara rasional memang benar-benar telah dapat mengukur apa yang hendak diukur. Berdasarkan pelaksanaannya, validitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis validitas logik dan jenis validitas kriterium. Selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipercaya atau dapat diandalkan. Makna reliabilitas dapat diklarifikasikan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, reliabilitas mengacu pada hasil yang diperoleh. Yang kedua, estimasi reliabilitas biasanya mengacu pada jenis konsistensi tertentu. Yang ketiga, reliabilitas adalah penting namun bukan menjadi persyaratan bagi validitas. Yang keempat, reliabilitas selalu menggunakan statistik. Itulah penjelasan dari materi kelima. Selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan materi ke-6. Tetap semangat ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada kemampuan matematis tingkat rendah.
Materi ke-6 ini membahas mengenai kemampuan matematis. Kita bahas dulu apa itu pengertian kemampuan matematis. Kemampuan matematis didefinisikan oleh NCTM tahun 1999 sebagai mathematical power includes the ability to explore, conjecture, and reason logically to solve non-written problem. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian pemahaman konsep. Pemahaman adalah bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan, atau kemampuan menangkap makna. Konsep adalah suatu kelas ataupun kategori stimulus yang memiliki ciri umum. Pemahaman merupakan standar program pendidikan yang merefleksikan kompetensi sehingga dapat menghantar peserta didik untuk menjadi kompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis pemahaman konsep. Berkaitan dengan pentingnya pemahaman dalam matematika, Sumarno juga mengatakan fungsi pengembangan pembelajaran matematika untuk memenuhi kebutuhan masa kini, yaitu pembelajaran matematika perlu diarahkan untuk pemahaman konsep dan prinsip matematika yang kemudian diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematika, masalah dalam disiplin ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Pemahaman juga merupakan salah satu aspek dalam taksonomi Bloom. Selanjutnya kita bahas kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling berhubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di mana terjadi pengalihan pesan. Pengertian kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan matematis atau medical abilities yaitu pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk dapat melakukan manipulasi matematika, meliputi pemahaman konsep dan pengetahuan produkal. Linquist dan Elliot menyatakan bahwa matematika itu adalah bahasa dan bahasa tersebut sebagai bahasan terbaik dalam komunitasnya. Maka mudah dipahami bahwa komunikasi merupakan esensi dari mengajar, belajar, dan mengakses matematika. Berikutnya kita masuk kepada pengertian kemampuan penalaran matematis. Istilah penalaran jalan pikiran atau reasoning dijelaskan oleh Keraf sebagai proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau evidensi yang diketahui menuju suatu kesimpulan. Pada intinya, penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan dan diasumsikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pemecahan masalah. Menurut Robert L. Solow, Mawadda 2015, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Menurut Polya, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menentukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Kita akan bahas langkah-langkah pemecahan masalah, yang mana menurut Sri Wardani, dalam proses pemecahan masalah, langkah-langkah dapat dilakukan secara urut walaupun kadangkala terdapat langkah-langkah yang tidak harus urut, terutama dalam pemecahan masalah yang sulit. Yang pertama, langkah 1, memahami masalah tersebut. Yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Lalu yang keempat, melihat dan mengecek kembali. Untuk indikator pemecahan masalah, indikator kemampuan pemecahan masalah menurut NCTM Riani tahun 2014 adalah: yang pertama, menyelidiki dan mengerti isi matematik. Yang kedua, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan. Yang keempat,
menerapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. Itulah penjelasan dari materi 6. Selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan materi 7. Jika di materi 6 tadi kita menjelaskan kemampuan matematis yang tingkat rendah, di materi 7 ini kita akan membahas kemampuan matematis tingkat tinggi. Yang mana kemampuan matematis tingkat tinggi ini terdiri dari koneksi, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan literasi. Kita akan bahas terlebih dahulu kemampuan koneksi matematis. Koneksi berasal dari kata connection dalam bahasa Inggris yang diartikan hubungan. Koneksi secara umum dalam kaitannya dengan matematika disebut dengan koneksi matematika. Dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Keterkaitan secara internal adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, dan keterkaitan eksternal adalah keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Itu adalah pendapat dari Sumarno tahun 1994. Ini kita bahas kemampuan berpikir kritis. Menurut Piglet dan Foster dalam Society tahun 2014, berpikir kritis adalah jenis berpikir lebih tinggi yang bukan hanya menghafal materi tetapi penggunaan dan manipulasi bahan-bahan yang dipelajari dalam situasi baru. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi suatu ide, hasil observasi, informasi, ataupun argumentasi, serta membuat keputusan yang didasarkan dengan adanya bukti. Selanjutnya kita akan membahas kemampuan literasi. Maulidi tahun 2016 menjelaskan pengertian literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi memerlukan serangkaian kegiatan kognitif, pengetahuan bahasa tups dan lisan, pengertian tentang genre dan kultural. Menurut Nugraha tahun 2006, literasi berasal dari kata bahasa Latin yaitu litera yang diartikan sebagai penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Selanjutnya, istilah literasi lebih diartikan sebagai kemampuan baca tulis yang kemudian berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan, dan melihat. Kita akan bahas indikator kemampuan literasi untuk mencapai siswa yang literatur Nurjanah tahun 2018, yaitu yang pertama, merumuskan masalah atau memahami konsep. Yang kedua, menggunakan penalaran dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, mengomunikasikannya ke dalam bahasa matematis. Dan yang terakhir, menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks. Baiklah teman-teman, sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Ibu apabila ada yang salah, mohon diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.